Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu zahiratan wa batinah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat Presiden Demisioner Saudari Nilna Husnayain Al-Hafidhah. Yang terhormat Presiden terpilih yang baru saja dilantik, Saudara Nabil Mu'alif Al-Hafiz, anggota Kabinet Abipraya dan Parlemen Harapan yang berbahagia, anak-anak semua. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan yang harus dijalankan oleh Presiden dan juga Parlemen, ditambah lagi tadi itu Direktur-Direktur BUMN tadi. Saya akan memulai dari tugas saya untuk melakukan pembinaan terhadap kader-kader muda muslim. Itu disebabkan saya memiliki panggilan, bahasa sosiologisnya adalah beruf. Siapa yang punya itu? Max Weber. Max Weber punya istilah yang namanya adalah beruf. Itu adalah panggilan. Panggilan yang ada pada saya adalah panggilan sebagai intelektual profetik. Kalau ini saya ambil dari Pak Kunto Wijoyo. Jadi kita semua ini setelah belajar Al-Quran, belajar hadis, kita kemudian mengetahui bahwa kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan warisan dari Rasulullah. Maka orang-orang yang berilmu atau al-ulama itu disebut sebagai warasatul anbiya. Orang-orang yang mendapatkan warisan dari Nabi, warisannya adalah berupa ilmu pengetahuan. Ilmunya bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi. Itu adalah ilmu yang utama. Maka kalau kita sudah memiliki Al-Quran, menguasai Al-Hadis, kita harus memiliki tanggung jawab sebagai intelektual profetik. Intelektual profetik harus menjalankan Al-Quran dan hadis. Menjalankan Al-Quran dan hadis itu ada perintahnya. Perintahnya ada di dalam Al-Quran. Satu, mayyuti'ir rasula faqad atau Allah. Kalau pakai ayat itu saja berarti sudah ada dua yang termasuk di dalamnya. Mayyuti'ir rasula faqad atau Allah. Barang siapa yang mengikuti Rasul berarti mengikuti sunnahnya, berarti dia sudah mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengikuti Rasul tadi berarti kita mengikuti ketetapan-ketetapan Allah dan Rasulnya. Di dalam Al-Quran ada 4 ayat yang mesti kalian perhatikan. Yang harus kalian perhatikan dengan sungguh-sungguh berkaitan dengan ini, utamanya adalah 4 ayat itu. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Rabbana, wahai Tuhan kami, wab'ats fihim, dan mohon engkau utus fihim di dalam mereka rasulan, seorang rasul, minhum, dari golongan mereka sendiri. Yatslu alaihim ayatika, yang Rasul itu membacakan ayat-ayatmu atas mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka ketetapan, wal hikmata, dan kebijaksanaan. Ini dia penting sekali. Maka di sini sudah saya ajarkan tentang ketetapan. Kemudian nanti kalian harus punya kebijaksanaan. Tidak hanya 1 ayat ini, tetapi masih ada 3 ayat yang lain. 3 ayat yang lain itu terdapat lagi di dalam surat Al-Baqarah ayat 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian di juz 4 surat Ali Imran ayat 164,
Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Satu lagi yang harus kalian perhatikan ada di surat Al-Jumu'ah. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Masih ada ayat-ayat yang lain yang di dalamnya juga ada kata Alkitab wal hikmah. Apa pentingnya 4 ayat tadi? 4 ayat tadi adalah 4 ayat yang langsung menyebut dua-duanya kata Alkitab wal hikmah. Alkitab kita artikan sebagai ketetapan. Tidak harus kita artikan terus-menerus sebagai kitab Al-Quran. Tidak. Kenapa? Juga bisa kita temukan referensinya di dalam Piagam Madinah. Silahkan dibuka. Piagam Madinah. Hadza kitabun mim Muhammadinin Nabi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di situ ada kata kitabun. Kitabun di situ artinya adalah ketetapan. Ini adalah ketetapan karena isinya nanti adalah perjanjian-perjanjian. Jadi yang memanggil saya adalah realitas bahwa ada banyak anak muda yang tertindas dan juga memiliki mental yang mentalitasnya adalah mentalitas budak. Ini adalah yang saya tangkap. Maka saya mendirikan Monas Institute adalah untuk memerdekakan anak-anak muda dari mentalitas budak tadi. Itu adalah panggilan yang muncul karena saya membaca ayat Al-Quran. Wa hadainahun najdain falak tahamal aqobah wa ma adrakamal aqobah fakku raqobah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa hadainahun najdain, dan kami menunjukkan manusia kepada 2 jalan. Falak tahamal aqobah. Tetapi manusia punya kecenderungannya itu tidak mau melakukan sesuatu yang sulit. Falak tahamal aqobah, tidak mau menjalani jalan yang sulit dan mendaki. Wa ma adrakamal aqobah. Apa itu yang disebut dengan al-aqobah? Jalan yang sulit dan mendaki. Fakku raqobah, memerdekakan budak dari perbudakan. Nah, sekarang kan sistem perbudakannya sudah tidak ada. Tetapi mentalitas budak itu masih ada di mana-mana. Karena itu saya kemudian terpanggil untuk mendirikan Monas Muda Institute agar saya bisa membina anak-anak muda dari ujung-ujung sana itu yang kemudian di sini bisa berlatih untuk menjadi orang yang cerdas dan berdaya. Karena itu tagline kita adalah berilmu, berharta, dan berkuasa. Nah, apa hubungannya dengan tadi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah? Tadi tagline kita atau tujuan besar kita adalah untuk melahirkan anak-anak muda yang bisa berilmu, berharta, berkuasa. Anggap saja itu adalah ketetapan, itu adalah Alkitab. Untuk melahirkan orang-orang yang berilmu, kemudian berharta, berkuasa, sulit atau gampang? Sulit atau gampang? Ya, faktanya tidak segampang yang kita pikirkan. Dulu saya berpikir bahwa melahirkan orang kaya itu gampang. Asal pinter akan gampang, tapi ternyata tidak. Faktanya sampai 12 tahun Monas Muda Institute ini, ternyata kita baru bisa mencetak orang-orang yang levelnya itu baru dosen. 60% lulusan Monas Institute ini baru jadi dosen. Padahal untuk melakukan segala sesuatu agar kita bisa bergerak, nah kita ini memerlukan amunisi. Maka ini tepat sekali, bagus sekali. Ini siapa yang bikin tema ini? Menajamkan visi, menguatkan amunisi. Ini kan luar biasa. Siapa yang dapat ini? Wah, ya bagus berarti. Semoga ini nyambung nih ya. Jadi tema pelantikan pagi hari ini bagus sekali. Menajamkan visi, menguatkan amunisi. Itu sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kalau visi, saya sudah lihat kalian semua ini sudah mulai terlatih untuk membangun visi.
Tetapi kalau visi sudah bagus, tapi nggak ada uangnya, nggak ada amunisinya, kemudian jadi tumpul lagi gitu. Maka ini visinya perlu terus dipertajam dan amunisinya harus diperkuat agar visi tadi terus menjadi lebih tajam. Sering saya sampaikan, kalau kalian punya visi tapi amunisinya tidak kuat, maka lama-kelamaan visi itu akan menjadi tumpul. Itu sudah saya amati. Saya amati yang sebaliknya, orang-orang yang punya amunisi, tadinya kecerdasannya biasa-biasa saja, tapi karena ditopang oleh amunisinya yang kuat, maka visi yang tadinya itu nggak begitu tajam, kemudian menjadi tajam. Makin lama makin tajam. Dan kemudian dia bisa meraih kekuasaan. Itu adalah fakta di lapangan. Ya, maka tadi itu ketetapan sudah ada. Ketetapannya sudah ditempel di tembok di situ itu. Bahwa kita ini harus menjadi generasi yang memiliki 3 kualitas sekaligus, yaitu ilmul ulama, amwalul agniya, siyasatul muluk, wal mala. Harus punya ilmu, punya harta, punya kekuasaan. Nah, untuk mencapai